Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maya Laili dengan NPM 2110631080046 semester 6 kelas B dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas proyek akhir mata kuliah Metode Pengajaran Sastra yang diampu oleh Bu Verina Melia Santi, SSMPD. Selain itu, video metode pembelajaran ini juga akan membantu calon pendidik dalam mengetahui dan mempraktikkan metode pembelajaran sastra yang tidak itu-itu saja. Tentunya yang menarik agar terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Metode yang saya pilih dan akan bahas adalah metode pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Pembelajaran berbasis permainan atau game ialah kegiatan pembelajaran yang menggunakan permainan atau game untuk menyampaikan sebuah materi dalam pembelajaran atau mengukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Metode pembelajaran berbasis game ini dikembangkan pertama kali oleh David DeVries dan Keith Edwards pada tahun 1972. Kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh DeVries dan Slevin pada tahun 1978. Metode berbasis permainan atau game yang digunakan adalah berbentuk puisi magnetik yang merupakan mainan dan bantuan penulisan kreatif yang terdiri dari kata-kata individual atau sering terkait dengan tema atau topik tertentu yang dicetak pada kecil magnet yang dapat diatur secara kreatif puisi di lemari es atau permukaan logam lainnya. Puisi magnetik atau magnetic poetry ini ditemukan oleh Dave Chappell, orang Amerika Serikat, pada tahun 1993, yang pada saat itu adalah seorang penulis lagu. Sebagai solusinya mengalami blok penulis ketika mencoba untuk menulis lirik lagu. Permainan atau game edukasi ini akan diimplementasikan pada materi pembelajaran sastra kelas 8, yaitu puisi. Penerapan game dalam kegiatan belajar tidak lagi identik hanya cocok untuk siswa yang di umur sedang gemar bermain, atau dengan kata lain, siswa SMP saja. Penerapan game ini juga dianggap cocok untuk semua jenjang pendidikan, tidak terkecuali bagi siswa SMA. Metode ini pun memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, pembelajaran tidak lagi berpusat pada pendidik, tetapi berpusat pada siswa. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan mengembangkan pola pikir. Yang ketiga, melatih dan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Yang kelima, meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berinteraksi dengan siswa. Yang keenam, meningkatkan semangat kompetisi serta kerjasama antar tim agar lebih termotivasi. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan untuk mendorong semangat belajar siswa. Selain kelebihan, metode ini pun juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, setiap kelompok siswa harus memiliki perangkat ponsel dan internet untuk mengakses game. Yang kedua, membutuhkan atau dapat menghabiskan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Yang ketiga, terfokus pada permainan sehingga suasana kelas dapat menjadi tidak kondusif. Dan yang keempat, setting pembelajaran perlu dipersiapkan dengan matang oleh guru. Lalu, bagaimanakah tahapan menggunakan metode pembelajaran ini? Ya, yang pertama, guru memberikan apersepsi kepada siswa terkait materi yang akan disampaikan. Yang kedua, guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang ketiga, guru memberikan panduan cara menjalankan permainan atau game. Yang keempat, guru memantau diskusi setiap kelompok siswa dan memberikan arahan kepada kelompok yang kurang memahami cara memanfaatkan game pada lembar kerja. Yang kelima,
setiap kelompok siswa akan mempresentasikan hasil pembuatan puisinya. Jadi, bagaimana pula contoh penerapannya di dalam pembelajaran puisi? Yaitu, yang pertama, tentunya guru menyiapkan game ini tentang menciptakan puisi melalui permainan puisi magnetik. Selanjutnya, guru memberikan apersepsi atau motivasi. Selanjutnya, menyampaikan pengantar materi mengenai puisi, yaitu pada pembelajaran puisi sebelumnya, siswa telah mengenal puisi hingga membandingkan majas yang terdapat di dalam puisi. Nah, kali ini, siswa akan belajar menciptakan puisi melalui permainan puisi magnetik yang kemudian akan dideklamasikan hasilnya. Selanjutnya, menyiapkan siswa dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Selanjutnya, guru memberikan atau menjelaskan panduan cara menjalankan game, yaitu dengan cara membuat puisi dari kumpulan kata yang sudah tersedia di dalamnya, dan siswa hanya tinggal menyeret kata-kata tersebut untuk dibentuk menjadi larik-larik puisi. Seperti pada contoh berikut. Selanjutnya, setiap kelompok siswa ini akan mengakses tautan yang telah diberikan oleh guru. Dan siswa pun memulai diskusi masing-masing kelompoknya untuk mengerjakan penyusunan kata-kata yang tersedia menjadi sebuah puisi. Lalu, hasil dari setiap kelompok kemudian akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok di depan kelas. Selanjutnya, siswa dan guru bersama-sama mengapresiasi penampilan setiap kelompok. Kemudian, guru pun memberikan poin atau nilai kepada setiap kelompok. Nilai ini berdasarkan penyusunan kata-kata acak menjadi larik yang indah dan sesuai dengan tema alam yang tertera atau yang ditugaskan. Pada bagian penilaian atau evaluasi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ada tulis. Yaitu selama aktivitas belajar di kelas berlangsung, guru dapat melakukan penilaian kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Penilaian kompetensi sikap diperoleh melalui observasi kegiatan diskusi kelompok. Yang kedua, ada lisan, yaitu guru memberikan poin atau nilai kepada setiap kelompok yang tampil atau mendeklamasikan hasil puisinya. Nilai berdasarkan penyusunan kata-kata acak menjadi larik yang indah dan sesuai tema alam yang tertera yang menandakan eksplorasi imajinatif siswa. Jadi, sebagai calon pendidik di era kemajuan teknologi, tentunya penting untuk mengetahui dan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan interaktif pula. Oleh karena itu, metode berbasis permainan atau game ini dapat menjadi solusinya, sekaligus dapat menunjang pembelajaran bermakna sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka. Metode berbasis permainan atau game ini dapat diterapkan pada pembelajaran puisi melalui permainan puisi magnetik. Ide utama dari permainan ini adalah agar siswa menyadari bahwa puisi dapat diilhami oleh atau dan dibangun dari teks apapun dalam situasi apapun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.